Dan malam kali ini kita akan menginterogasi salah satu sekretarisnya Pak Ridwan. Dan masalah keluarganya itu ada hubungannya dengan si Ridwan. Saya kira cukup sampai di kemarin aja ya sahabat ya. Udah berapa lama ikut itu siapa Pak Ridwan itu? Saya ikut Pak Ridwan sudah 2 tahun. Karena kok sampean bisa datang ke Gusnya terus minta tolong ke Pak Ridwan, sampean tahunya dari mana gitu? Pak Gus itu kenal sama Pak Ridwan gitu Dari YouTube. pengen kenalin, apakah sampean nggak punya rasa gitu sama Pak Ridwan gitu, nggak pengen memiliki gitu kan? Dia itu kan kaya gitu kan, siapa tahu sampean juga ikut tergiur oleh hartanya gitu. Nah dia juga tahu, tanya-tanya apa, dan dianya juga bingung kan mau cari Pak Ridwannya kemana, soalnya sudah 1 tahun nggak ada kabar. Apakah sampean tahu nggak kenapa kok Pak Ridwan itu meninggalkan si Mbak Nadia gitu? Saya juga kurang tahu sih, saya juga nggak tahu kalau Pak Ridwannya punya istri lagi. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salam bahagia untuk para sahabat-sahabat Umi Liva yang dicintai. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan malam kali ini saya bersama salah satu sekretariat. Oh iya, sekretarisnya Pak Ridwan gitu sahabat. Entah mengapa tiba-tiba dia sama siapa satu nih, Mbak siapa? Mbak Nadia itu ingin datang ke pondok terus menceritakan masalah keluarganya gitu. Dan masalah keluarganya itu ada hubungannya dengan si Ridwan. Saya kira cukup sampai di kemarin aja ya sahabat ya. Cukup sampai segitu, permasalahan ternyata ada lagi. Di situ saya langsung kayak gimana gitu ya. Bingung kok ruwet gitu, ternyata dunia itu sempit gitu sahabat, ada yang bilang seperti itu. Dan malam kali ini kita akan menginterogasi salah satu sekretarisnya Pak Ridwan. Gini Mbak, oh iya sebelum itu kita salawatan dulu, lupa saya sampai, mungkin saking glowingnya ya sahabat ya Mbak sekretarisnya ini. Sampean udah berapa lama ikut itu siapa Pak Ridwan itu? Saya ikut Pak Ridwan sudah 2 tahunan. Sudah 2 tahun sahabat. Ikut Pak siapa namanya Pak Ridwan itu langsung growing 2 tahun. Yang gugup sih. Yang apa sing wajahnya enggak glowing, monggo kalau mau ikut Pak Ridwan langsung bisa glowing. Ya Mbak ya. Ya sebelum itu kita salawatan dulu Mas Kameran. Mas Kameran ikut salawat ya. Bantu ya. Oke. Saya gugup ini soalnya nggak pernah ngomong sama pengusaha seperti ini, apa kayak gimana ya, yang kerja di kantor jadi gugup, apalagi cewek gitu ya sahabat ya, bingung saya. Ayo Mas kameramen, Mas kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha
harul wabail hatima al Mustafa wal Murtaza Wabanahuma wal Fatimah. Alhamdulillah. Salat terus sahabat ya. Jangan lupa dimanapun kalian berada, salat terus. Kecuali di kamar mandi jangan salawat ya. Oke, sekarang kita tanya hal yang pertama. Sampean yang melapor ini kan sampean atau Mbak Nadia itu ke Gusnya gitu loh tentang permasalahan ini? Kan Mbak Nadia kan curhat ke saya juga kasihan. Terus saya datengin ke Gusnya, nganterin Mbak Nadianya untuk ketemu Pak Ridwan. Karena kok sampean bisa datang ke Gusnya terus minta tolong ke Pak Ridwan, sampean taunya dari mana gitu? Pak Gus itu kenal sama Pak Ridwan gitu? Dari YouTube. Dari YouTube? Iya. Sampean ngeliat nge-scroll YouTube tiba-tiba kok ada Pak Ridwan gitu ya? Iya. Dan apakah ada sesuatu apa sampean di sini tuh niatnya itu tulus membantu atau hanya apa ya mencari panggung gitulah istilahnya seperti itu? Saya turut membantu Mbak Nadianya juga karena kan teman saya. Terus Pak Ridwan sama Bu Nadianya itu kan juga saya yang kenalin. Apakah sampean nggak punya rasa gitu sama Pak Ridwan gitu, nggak Tidak. pengen memiliki gitu kan? Dia tuh kan kaya gitu kan, siapa tahu sampean juga ikut tergiur oleh hartanya gitu, nyicipin gitulah, enggak ya? Tidak. Dan setelah sampean melapor itu perasaannya si Mbak Nadia itu seperti apa? Kalau sampean tahu itu perasaannya Mbak Nadia setelah insya Allah kita bakal membantu permasalahan keluarga dia gitu, perasaan dia gimana gitu kalau menurut sampean, dan menurut perasaan sampean juga seperti apa? Kan kita kan sama-sama perempuan ya, pastinya juga tahu kalau nggak ada kejelasan pastinya juga ya bingung lah kitanya. Terus kan orang tuanya Ibu Nadia juga tahu, ditanya-tanya apa Bu Nadianya juga bingung kan mau cari Pak Ridwannya kemana, soalnya sudah 1 tahun nggak ada kabar. Terus saya membantulah Bu Nadianya untuk ketemu Pak Ridwan. Apakah sampean tahu nggak kenapa kok Pak Ridwan itu meninggalkan si Mbak Nadia gitu? Saya juga kurang tahu sih. Saya juga nggak tahu kalau Pak Ridwannya punya istri lagi. Sampean nggak tahu kalau Pak Ridwan itu punya istri lagi gitu? Iya, saya nggak tahu. Sampean cuma tahu kalau siapa namanya? Istrinya cuma Ibu Nadia doang. Ibu Nadia. Berarti dia nggak pernah ngajak gitu ke hotelnya gitu, nggak pernah? Nggak pernah. Saya tahu cuma Ibu Nadianya aja. Setelah sampean mengetahui kalau Pak Ridwan itu istrinya lebih dari satu, gimana perasaannya? Kayak kaget gitu, wah sangar gitu, gimana? Pastinya saya juga kaget, juga kasihan juga Bu Nadianya udah dibohongin. Saya di sini ya gimana ya? Itu juga bos sampean, terus Iya, ceweknya itu teman teman saya. sampean. Jadi nih, kalau misalnya besok memang Pak Ridwan datang untuk menyelesaikan masalah ini, dan akibatnya itu karena sampean perantara dari ketemunya si Ridwan dan Mbak Nadia ini, sampean dipecat oleh Pak Ridwan, gimana? Sampean bakal menerima atau enggak? Terima nggak terima sih saya ya harus sih, tapi saya pertahankan dulu. Tadi kan katanya dikasih SP1, belum dipecat. Jadi sih ya, sabar sih ya, dan kan sampean juga belum tahu istri keduanya ini si Mbak Vira ini ya
Iya. Kayak Mbak Vira ini kayaknya itu ekstrim orangnya. Itu sih. Tolong Mas, rokoknya Mas, saya gugup ini Mas. Mas Carmen. Mbaknya ngerokok? Enggak ngerokok. Enggak. Udah punya suami apa belum Sandra? Belum. Belum. Umurnya berapa? Mau 21 tahun. Masih muda berarti sampean. Lulusan kuliah berarti ya? Iya. S berapa? S teh? S apa? S1. S1. Berarti sadis ya. Umur 21 udah bisa menjadi sekretarisnya di perusahaan. Betul. Ya mungkin sampean kedepannya harus bisa lebih bijak untuk menanggapi hal ini, karena kedepannya si Vira ini mungkin nggak bakal tinggal diem, karena Vira ini dihujat pelakor berebut laki orang. Nah di sini saya bingung sebenarnya, yang duluan menikahi Pak Ridwan itu, yang dinikahi Pak Ridwan itu Vira atau si Nadia gitu. Kalau menurut sampean siapa dulu? Kalau menurut saya sih Ibu Nadia dulu sih. Bu Nadia dulu ya. Iya. Saya juga bingung di sini karena mana ya, lupa saya tuh kapan ketemunya, kan udah pernah diceritain kapan ketemunya, itu saya lupa. Semoga aja bisa cepat terselesaikan, nggak ada yang terluka atau punya dendam. Kok menurut sampean itu gimana sih rasanya kita itu, rasa kasih sayang kita itu dibagi dua gitu? Kayak ibaratnya sampean kan jadi punya cowok, terus dinikahin kan, terus habis gitu cowok sampean itu nikah lagi, jadi punya istri dua. Gimana perasaan sampean mau nggak dimadu kayak gitu? Pada intinya sih semua perempuan tidak mau ya dia madu. Pastinya. Pasti ya juga sakit. Kalau dibohongin juga. Gak ada yang mau lah wanita kalau digituin. Sampean juga nggak mau berarti? Mau. Nggak mau. Oh, berarti rata-rata pantesan banyak yang menghujat si Vira, karena rata-rata cewek Indonesia itu mohon maaf ya, bisa dibilang kurang tahu syariat gitu. Sebenarnya poligami itu disahkan saja sih sahabat. Kan Nabi aja istrinya lebih dari satu. Ya mungkin sampean mau istirahat, bisa istirahat gitu, cukup itu aja yang saya tanya-tanyain. Karena untuk persiapan besok juga sampean harus menyiapkan mental. Takutnya si Rudi besok itu Rudi sampai si Ridwan itu membawa si Vira gitu, karena Vira itu pasti bakal brutal kalau mengetahui masalah ini. Gitu sih menurut saya. Ya mungkin cukup itu aja ya. Saya bila ada kata saya yang gimana ya, kurang mengenakan hati para sahabat-sahabat. Kenapa durasinya kurang, Mas kameramen? Masih berapa menit? 5 menit? 11 kurang 5 menit lagi. Wah, saya kurang, durasinya kurang ini, Mbak Sekretaris. Gimana ya, Mbak? Siapa lagi? Kan gini nih, saya istri pertamanya Pak Ridwan kan, katanya yang menemani dari nol. Apakah sampean tahu si Maya ini, si Maya? Saya tidak tahu sih Maya, saya cuma tahu Ibu Nadianya doang. Nggak tahu sama sekali ya. Iya. Apakah setelah 1 tahun ditinggal, si Nadia itu pernah nggak dia menyambangi ke hotel, melihat hotelnya gitu? Nggak pernah? Nggak pernah sih. Jarang Cuma atau? dia curhat ke saya, cerita gini, terus saya juga kasihan juga sih sebenarnya. Ya itulah saya minta Gus, minta bantuan lah. Tak bantuin Gusnya ya. Iya. Allah, kita bakal membantu sekuat tenaga dan sekuat pikiran kita
untuk menyelesaikan masalah ini tanpa ada dendam di antara satu sama lainnya juga ya. Dan Mas Bunda Gamer, Dianya cuma minta kejelasan buat jujur Pak Ridwannya biar selesai lah, cepat selesai masalahnya. selesai. Sampean punya pacar nggak? Enggak. Nggak punya, sahabat. Kalau mau bisa daftar di nomor WhatsApp kalau mau. Itu. Kameramen gimana kameramen? Punya pertanyaan nggak kameramen? Saya grogi nih. Pertanyaan apa ya? Ya pertanyaan buat Selain aja lah. bingung saya Mas kameramen. Cukup ya Mas Ray? Gugup. Mohon maaf ya Mbak ya, saya kayak gugup gitu. Nggak tahu kenapa, padahal saya tuh udah biasa gitu. Apa mungkin baru pertama kali, mungkin ya baru kenal juga gitu Mas kameramen. Jadi saya gugup gitu, nggak bisa terlalu kayak apa ya, dekat gitu. Maaf ya sahabat ya. Mungkin sahabat-sahabat punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar supaya mungkin sahabat-sahabat juga bisa membantu ide-ide untuk supaya masalah ini cepat terselesaikan gitu ya. Mungkin saya akhiri aja ya Mas Imran ya. Saya juga buntu otak saya padahal udah ngerokok loh. Ini kayaknya kurang itunya apa? Kurang apa ya Mas Kameramen? Iya, kurang salawatannya. Nanti kita salat di dalam hati. Yang penting niat kita baik untuk membantu orang dan nggak boleh sampai ada berprasangka buruk. Ya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.